balik lagi di cuan saham. Yield dividen di atas 10% memang menggiurkan, tapi apakah selalu jadi yang terbaik? Yuk kita cek. Setelah menentukan sektor yang akan dibahas, kita mulai dari seluruh emiten bank yang ada di pasar. Dengan batas kapitalisasi pasar di atas 1 triliun rupiah, terkumpul 48 kandidat awal. Namun, jumlah tersebut masih perlu disaring kembali untuk menemukan saham yang benar-benar memiliki karakter menarik bagi investor dividen. Lalu, dari 48 saham ini, berapa sih yang berhasil lolos? Setelah melalui proses screening berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, kita mendapatkan 4 saham yang memiliki karakteristik menarik untuk investor dividen. Keempat saham tersebut adalah BNGA, BBNI, BMRI, dan BBRI. BNGA atau Bank CIMB Niaga merupakan salah satu emiten swasta besar dengan bisnis yang cukup beragam. BBNI atau Bank Negara Indonesia merupakan salah satu BUMN dengan jaringan bisnis yang luas, baik di sektor korporasi maupun retail. Selanjutnya ada BMRI atau Bank Mandiri, salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia dengan skala bisnis yang kuat. Sementara BBRI atau Bank Rakyat Indonesia memiliki keunggulan utama pada segmen mikro dan UMKM. Keempat saham ini memiliki karakter dan kekuatan masing-masing. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana fundamental, kinerja, dan potensi dividen dari setiap saham. Kita mulai dari BNGA atau Bank CIMB Niaga. Dari sisi dividen yield-nya sudah berada di atas 10%, sehingga cukup menarik bagi investor yang memang berfokus pada pendapatan dividen. Selain itu, payout ratio juga masih jauh di bawah batas 95%. Artinya, perusahaan belum membagikan seluruh labanya sebagai dividen, sehingga peluang menjaga keberlanjutan dividen masih cukup baik. Masuk ke kualitas bisnisnya, kasa BNGA sudah berada di atas 70%. Ini menunjukkan porsi dana murahnya cukup kuat, sehingga biaya pendanaan cenderung lebih rendah. Sementara itu, gross NPL juga masih berada di bawah 2%. Artinya, kredit bermasalah masih tergolong rendah dan kualitas asetnya masih cukup sehat. Di sisi lain, rata-rata ROE masih berada di kisaran 12 hingga 15%. Artinya sudah cukup baik, namun belum masuk kategori yang benar-benar kuat. NIM juga masih berada di rentang 3-5%, sehingga kemampuan menghasilkan margin bunga masih tergolong baik, tetapi belum menjadi keunggulan utama. Begitu juga dengan CIR yang masih berada di kisaran 45 hingga 50%. Ini menunjukkan operasionalnya sudah cukup efisien, meski masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Secara keseluruhan, BNGA menawarkan dividen yang menarik, didukung kualitas pendanaan dan kualitas kredit yang sehat. Menarik untuk kita lihat bagaimana performanya saat dibandingkan dengan 3 kandidat lainnya. BBNI ini bukan tipe bank yang punya satu angka paling menonjol. Justru kekuatannya ada di keseimbangan fundamentalnya. Hampir semua indikator penting masih berada di level yang sehat. Yang paling menarik perhatian tentu dana murahnya. Kasa sudah menembus 70%. Angka ini menunjukkan sebagian besar dana yang dihimpun berasal dari sumber dana berbiaya rendah. Semakin besar dana murah, biasanya semakin besar juga ruang bagi bank untuk menjaga keuntungan. Dari sisi kualitas aset juga terlihat cukup baik. Gross NPL masih berada di bawah 2%. Artinya, kredit bermasalah masih terkendali sehingga risiko bisnisnya tetap terjaga. Memang, masih ada pekerjaan rumah di sisi profitabilitas. ROE sudah masuk kategori baik, tetapi NIM masih berada di level cukup. Artinya, masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi agar laba bisa tumbuh lebih optimal. Secara keseluruhan, BBNI menawarkan fundamental yang cukup seimbang. Tidak banyak indikator yang benar-benar lemah, dan justru itu yang membuatnya menarik untuk investor yang lebih mengutamakan kestabilan dibanding mengejar pertumbuhan yang terlalu agresif. Kalau ngomongin BMRI, yang paling menarik justru bukan dividen atau ukuran perusahaannya. Yang bikin bank ini menonjol adalah kemampuannya menghasilkan laba. ROE rata-rata 3 tahunnya hampir 20%. Artinya, modal yang dimiliki benar-benar bisa diputar menjadi keuntungan dengan sangat baik. Bukan cuma soal laba. Kualitas kreditnya juga rapi. Gross NPL bahkan masih di bawah 1%. Jadi, dari setiap kredit yang disalurkan, porsi yang bermasalah relatif kecil. Buat bisnis perbankan, ini jelas menjadi nilai plus karena risiko kerugiannya juga lebih rendah. Di sisi operasional juga masih cukup efisien. NIM berada di kisaran 4,5%,
sedangkan CIR sedikit di atas 40%. Angka-angka ini menunjukkan bisnis intinya masih berjalan dengan baik dan biaya operasionalnya juga masih cukup terjaga. Yang menarik lagi, semua itu tetap dibarengi dengan dividen yield yang hampir 12%. Jadi bukan cuma mengejar pertumbuhan laba, tetapi pemegang saham juga tetap mendapatkan pembagian keuntungan yang menarik. Kalau melihat keseluruhannya, BMRI punya kombinasi yang cukup lengkap. Profitnya kuat, kualitas asetnya juga bagus, efisiensinya masih terjaga, dan dividen yang dibagikan juga menarik. Karakter seperti ini biasanya dicari investor yang ingin memiliki saham perbankan besar dengan fundamental yang kokoh untuk jangka panjang. Kalau ada satu angka yang langsung mencuri perhatian dari BBRI, jawabannya ada di NIM. Angkanya sudah di atas 6%, jauh lebih tinggi dibanding yang biasanya dimiliki bank besar. Sederhananya, setiap dana yang dikelola masih mampu menghasilkan margin yang cukup tebal. Ini salah satu alasan kenapa kemampuan menghasilkan laba BBRI tetap kuat. Menariknya lagi, efisiensi operasionalnya juga ikut mendukung. CIR bahkan masih di bawah 40%. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis masih relatif efisien. Kombinasi margin yang tinggi dan biaya yang terjaga seperti ini tentu menjadi modal yang bagus untuk menjaga pertumbuhan laba. Dari sisi pendanaan juga tidak kalah menarik. Kasa sudah berada di atas 70%. Jadi, BBRI memiliki porsi dana murah yang sangat besar. Semakin besar dana murah, semakin ringan biaya dana yang harus ditanggung, dan itu ikut memperkuat bisnisnya dalam jangka panjang. Memang ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu gross NPL yang berada di kisaran 3%. Angka ini masih tergolong baik, tetapi tetap perlu dipantau karena lebih tinggi dibanding beberapa bank besar lainnya. Kalau melihat keseluruhannya, BBRI punya kombinasi yang menarik. Profitabilitasnya kuat, operasionalnya efisien, dana murahnya besar, dan dividen yield-nya juga paling tinggi di kelompok ini. Tidak heran kalau BBRI sering menjadi pilihan utama investor yang mencari keseimbangan antara potensi pertumbuhan dan pendapatan dividen. Nah, kalau semua datanya disandingkan seperti ini, mulai kelihatan karakter masing-masing bank. Kalau tujuannya mengejar dividen, BBRI memang paling menarik. Dividen yield-nya paling tinggi, jadi potensi pendapatan dividen juga lebih besar. Kalau yang dicari kemampuan menghasilkan laba, giliran BMRI yang unggul. ROE hampir menyentuh 20%. Artinya, modal yang dimiliki bisa diolah menjadi keuntungan dengan sangat baik. BBRI juga punya nilai lebih di sisi operasional. NIM paling tinggi dan CIR paling rendah. Sederhananya, margin keuntungannya besar, sementara biaya operasionalnya tetap efisien. Di sisi lain, BNGA punya keunggulan pada kualitas pendanaan. Kasa menjadi yang tertinggi. Sedangkan payout ratio juga paling rendah bersama BBNI. Ini memberi ruang yang lebih besar kalau suatu saat perusahaan ingin menaikkan dividen atau memperkuat modal. Bicara kualitas kredit, BMRI tampil paling rapi. Gross NPL bahkan belum menyentuh 1%, menunjukkan risiko kredit bermasalahnya paling rendah di antara keempat bank ini. Kalau dilihat dari valuasinya, ceritanya mulai berubah. BBNI dan BNGA justru menjadi dua saham yang terlihat paling murah. Perkeduanya masih sekitar 6 kali, sementara PBV bahkan masih di bawah 1 kali. Artinya, pasar masih menghargai kedua saham ini di bawah nilai bukunya. Sementara itu, BMRI dan BBRI memang diperdagangkan dengan valuasi yang lebih tinggi. Jadi, sebenarnya tidak ada yang benar-benar menang di semua kategori. Masing-masing punya keunggulan sendiri. Tinggal disesuaikan dengan tujuan investasinya. Mau mengejar dividen yang besar, profitabilitas, efisiensi bisnis, atau kualitas aset. Nah, berikutnya kita simpulkan, dari semua indikator tadi, siapa yang paling menarik secara keseluruhannya? Kalau harus memilih satu, tentu jawabannya bisa berbeda-beda, tergantung tujuan investasinya. Kalau yang dicari adalah paket paling lengkap, BMRI layak ditempatkan di urutan pertama. Profitabilitasnya tinggi, kualitas kreditnya juga paling baik, sementara dividen yang dibagikan tetap menarik. Buat yang ingin mencari keseimbangan antara kualitas bisnis dan pendapatan dividen, BMRI memang sulit diabaikan. Di posisi berikutnya ada BBRI. Kekuatan utamanya ada di kemampuan menghasilkan keuntungan dari bisnis intinya. Margin bunganya paling tinggi, operasionalnya juga efisien, dan dividen yield-nya menjadi yang terbesar di kelompok ini. Cocok buat yang masih ingin mengejar pertumbuhan, tapi tetap mendapat dividen yang menarik. Kalau lebih suka berburu saham yang harganya masih relatif murah,
BBNI bisa menjadi pilihan. Valuasinya masih rendah, fundamentalnya juga cukup seimbang. Memang masih ada ruang untuk meningkatkan profitabilitas, tapi justru disitulah peluangnya kalau kinerjanya terus membaik. Sementara BNGA mungkin tidak terlalu sering menjadi perhatian investor. Padahal valuasinya paling murah, dana murahnya juga paling tinggi, dan dividen yield-nya sudah di atas 10%. Buat yang senang mencari saham yang belum terlalu ramai dilirik pasar, BNGA bisa menjadi kandidat yang menarik. Jadi, tidak ada jawaban yang benar untuk semua orang. Pilihan terbaik tetap kembali ke gaya investasi masing-masing dan apa yang paling ingin dicapai dari investasimu. Sebelum memutuskan investasi di sektor perbankan, ada beberapa hal yang menurutku wajib dipantau. Karena sehebat apapun fundamental sebuah bank, kondisinya tetap dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi. Yang pertama tentu suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Perubahan suku bunga bisa memengaruhi biaya dana, permintaan kredit, sampai keuntungan yang diperoleh bank. Yang kedua adalah pertumbuhan kredit. Semakin banyak kredit yang bisa disalurkan dengan kualitas yang tetap terjaga, biasanya peluang pertumbuhan laba juga semakin besar. Berikutnya, jangan lupa melihat kualitas kreditnya. Angka NPL yang terus meningkat bisa menjadi tanda bahwa risiko gagal bayar mulai membesar. Kalau itu terjadi, laba bank juga bisa ikut tertekan. Dan terakhir, jangan sampai lupa melihat valuasi. Perusahaan yang bagus belum tentu menjadi investasi yang bagus kalau harganya sudah terlalu mahal. Sebaliknya, bank dengan fundamental yang baik dan valuasi yang masih murah seringkali memberikan margin of safety yang lebih nyaman. Jadi, jangan hanya terpaku pada dividen yield atau laba yang besar. Lihat juga kondisi bisnisnya secara menyeluruh supaya keputusan investasi yang diambil benar-benar berdasarkan kualitas, bukan sekadar angka yang terlihat menarik. Sampai di sini mungkin sudah kelihatan kalau sebenarnya tidak ada satu saham yang benar-benar sempurna. Masing-masing punya kelebihan, sekaligus ada hal yang tetap perlu diperhatikan. Kalau lebih nyaman dengan fundamental yang kuat dan seimbang, ada pilihannya. Kalau lebih tertarik berburu valuasi yang masih murah, pilihannya juga bisa berbeda. Begitu juga kalau tujuan utamanya adalah membangun arus kas dari dividen. Karena itu, jangan hanya terpaku pada satu angka, misalnya dividen yield yang paling tinggi. Dividen memang penting, tapi bukan satu-satunya alasan membeli sebuah saham. Profitabilitas, kualitas kredit, efisiensi, sampai valuasi juga perlu dilihat supaya keputusan investasinya lebih utuh. Yang terpenting, sesuaikan dengan tujuan investasi masing-masing. Tidak semua investor mengejar hal yang sama, sehingga saham terbaik untuk satu orang belum tentu menjadi pilihan terbaik untuk orang lain. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu memberikan gambaran sebelum memutuskan berinvestasi di sektor perbankan. Kalau menurut kalian, dari 4 saham yang sudah kita bahas, mana yang paling menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.